Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang teknologi dan juga manajemen pemberian pakan udang dengan metode fixed feeding rate. Adapun kelompok kami beranggotakan pertama Fernanda Rifki Aditya, kedua ada Vira Rizky Rahmawati, ketiga ada Julia Kusumawardani, keempat ada Fatihah Nur Hasanah, kelima ada Aulia Listianingrum, keenam Genta Atas Ramadan, dan ketujuh ada Muhammad Reza Diandra. Udang merupakan salah satu spesies hewan yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga menjadikannya salah satu produk perikanan yang menjadi sumber devisa bagi negara. Udang memiliki beberapa kelebihan, yaitu lebih tahan terhadap penyakit dan juga fluktuasi kualitas air, pertumbuhannya yang relatif cepat, serta hidup pada kolam perairan sehingga dapat ditebar dengan kepadatan yang tinggi. Udang memiliki peluang pasar yang besar dan juga potensial untuk terus dikembangkan. Untuk menanggapi permintaan pasar dunia, maka dilakukan insentifikasi budidaya dengan memanfaatkan perairan laut, karena potensi kelautan yang sangat besar dan juga oksigen terlalu air laut relatif tinggi dan juga konstan, serta udang yang dibudidayakan pun memiliki kualitas yang lebih baik. Udang adalah komoditas utama dalam program industri perikanan budidaya dan juga menjadi ujung tombak ekspor produk perikanan budidaya di samping ikan tuna, tongkol, cakalang, dan juga rumput laut. ASEAN Free Trade Area atau AFTA adalah kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk menciptakan suatu zona perdagangan bebas yang akan diterapkan pada tahun 2015 untuk mendorong peningkatan kualitas produk dalam negeri. Salah satu komoditas unggulan yang saat ini menjadi pilihan pembudidaya udang adalah udang faname. Metode pemberian pakan udang pada stadium pembesaran ini ialah menggunakan metode fixed feeding, di mana jumlah pakan yang diberikan ditentukan berdasarkan bobot biomasa udang yang sedang dibudidayakan. Dari kontrol anco dan juga persentase pakan di anco juga dapat dihitung estimasi jumlah udang yang masih berada dalam petakan. Berikut perhitungan feeding rate mulai dari pemeliharaan hari ke-1 sampai ke-25. Dengan jumlah pakan sebesar 60 kg dan juga biomasa sebanyak 1000 kg, didapatkan feeding rate kurang lebih sebesar 6%. Pemberian pakan dilakukan dengan cara ditebar secara merata ke seluruh bagian tepi tambak atau daerah hidup udang dengan menggunakan rakit. Selain menggunakan rakit, pemberian pakan juga dilakukan dengan menggunakan mesin auto feeder. Frekuensi pemberian pakan 5 kali sehari ini dapat menghindari terjadinya kompetisi dalam mendapatkan makanan yang biasanya akan mengarah pada sifat kanibal apabila terjadi kekurangan pakan. Semakin sering pemberian pakan, maka akan memberi peluang yang lebih besar kepada udang untuk makan setiap saat, sehingga kebutuhan pakan akan selalu terpenuhi. Hasil. Metode fixed feeding ini dipilih untuk menentukan biomasa udang, sehingga pakan yang diberikan tidak underfeeding ataupun overfeeding. Metode ini cocok untuk stadium pembesaran karena setelah mengetahui biomasa udang baru, ditentukan jumlah pakan yang akan diberikan. Metode ini dapat diterapkan pada udang yang berumur 25 hari atau panen. Dengan metode ini, kita dapat menjaga kualitas air dan juga menghemat biaya pakan, serta untuk udang yang baru ditebar belum bisa ditentukan biomasanya karena masih mengandalkan pakan alami. Seiring bertambahnya umur udang, maka perlu perkenalkan pakan buatan umur 15 hari. Maka metode dan teknik tersebut dalam budidaya udang stadium pembesaran karena yang feeding rate didapatkan adalah 6%. Untuk feeding rate udang yang berumur 1 sampai 25 hari sudah baik, karena ini masih tahap awal pembesaran. Semakin bertambah umur FR yang baik, maka akan cenderung berkurang. Nilai feeding rate ditentukan dari ukuran udang, semakin besar udang, maka semakin kecil feeding rate-nya. Teknik pemberian pakan dengan ditebar. Ketika udang berumur 1 sampai 25 hari, teknik pemberian pakan dilakukan dengan menebar di pinggiran tambak menggunakan perahu yang terbuat dari pelampung kincir yang dirangkai sehingga dapat dinaiki orang dan juga ember pakan agar dapat menjangkau lebih cepat di bagian pinggir tambak. Selain itu, juga bisa ditambah dengan mesin auto feeder agar lebih merata pakannya. Tujuannya agar dalam pemberian pakan lebih merata pada petak pemeliharaan. Pemberian pakan hanya dilakukan di bagian pinggir kolam karena udang tidak makan di bagian tengah kolam yang terdapat akumulasi kotoran. Frekuensi pemberian pakan sebanyak 5 kali sehari saat udang berumur 15 sampai 25 hari ditambak, yaitu pada pukul 6, 10, 14, 18, dan juga 22. Saat umur 1 sampai 15 hari setelah tebar ditambak, frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari. Pemberian pakan pada waktu yang tepat akan meningkatkan pertumbuhan ikan karena dapat memaksimalkan efisiensi pemanfaatan pakan. Kelebihan dan juga kekurangan metode fixed feeding rate.
Kelebihan penanda molekuler sering berada di dekat gen, sehingga dapat membantu menentukan posisi suatu gen. Selain itu, penanda molekuler juga menunjukkan polimorfisme yang tinggi, sehingga dapat mendeteksi keanekaragaman genetika antar jenis maupun di dalam jenis. Mikrosatelit atau simple sequence repeat merupakan salah satu contoh penanda molekuler. Penanda mikrosatelit bersifat polimorfik, multi-alel, kodominan, reproduksibel, mudah untuk diinterpretasikan dan juga diamplifikasi menggunakan polymerase chain reaction atau PCR sehingga banyak diminati. Sekuen mikrosatelit tidak diterjemahkan sebagai asam amino pada sintesa protein atau non-coding, bersifat kodominan dan juga diturunkan. Tingkat polimorfisme yang tinggi menyebabkan penanda mikrosatelit mampu membedakan populasi, jenis, dan individu yang berkerabat secara genetik. Korelasi antar jarak genetik berdasarkan marka SSR terhadap hasil G1 dan G2 menghasilkan nilai R yang negatif walaupun sangat kecil. Hal ini berarti bahwa nilai jarak genetik yang tinggi belum tentu mendukung hasil benih yang tinggi. Pada tulisan ini, analisis korelasi adalah merupakan informasi awal untuk melihat hubungan antar jarak genetik berdasarkan marka mikrosatelit dengan hasil benih. Pemberian pakan menggunakan metode autofeeder. Kotakan ini digunakan sebagai alat monitoring untuk pakan. Lalu setelah itu pakan yang telah dipersiapkan di dalam tong kemudian akan disebar otomatis sesuai dengan jam yang telah diatur. Pemberian pakan menggunakan bantuan rakit. Pakan yang telah disediakan sebelumnya kemudian dimasukkan ke dalam styrofoam. Setelah itu diberi air, lalu baru disebar menggunakan rakit. Kesimpulan, metode pemberian pakan fixed feeding yaitu jumlah pakan yang diberikan ditentukan berdasarkan bobot biomasa udang. Perhitungan feeding rate dari pemeliharaan 1-25 hari setelah penebaran. Dengan jumlah pakan sebesar 60 kg dan biomasa 1000 kg didapatkan feeding rate sebesar 6%. Frekuensi pemberian pakan pada udang yaitu 5 kali sehari untuk menghindari kompetisi pada pukul 6 pagi, 10 pagi, 2 siang, 6 sore, dan juga jam 10 malam. Pemberian pakan dapat menggunakan rakit atau mesin auto feeder.